Maka muncullah Syekh Yasin, Ahmad Yasin. Maka beliau membentuk dengan sahabatnya 6 orang. Termasuk di situ ada Syekh Dr. Abdul Aziz Rantisi, ya, dengan beberapa kolega yang lain. Maka didirikanlah gerakan Harakah Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat dengan Hamas namanya. Itu yang sekarang jadi trending topik itu, ya. Maka dari tahun 80-an itu mereka dididik oleh Syekh Yasin dengan Al-Quran. Diajarkan kepada mereka tentang kisah-kisah ini. Bagaimana perjalanan Yahudi, karakternya bagaimana, sifat penakutnya bagaimana, cara masuk ke mereka bagaimana, seperti apa gambarannya, dan dihitunglah siklus 40 tahunan. 1987, 40 tahun ditambah itu berapa? 2027. Jadi disiapkan oleh beliau 3 fase di surah Al-Isra yang tadi dibaca, khususnya ayat 4 sampai dengan ayat ke-7-nya. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu kata Allah sudah tetap perjalanannya dari sejak generasinya ini berjalan selalu merusak dan mewarisi karakter-karakter tadi. Ya, maka apa yang terjadi? Kerusakan akan terus dibangun sampai ada kemudian ketiga fase. 3 fase ini sudah selesai 2, sekarang masuk yang ketiga. Maka yang ketiga ini fa idza jaa wa'dul akhirati. Maka jika datang janji Allah yang terakhir untuk mereka. Apa fase yang ketiga ini? Ada 3 bagian lagi. 1, liyasu'u wujuhakum. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Yang ketiga, waliyutabbiru ma 'alahu tatbira. Ya. 1 sekarang sedang diperlihatkan, liyasu'u wujuhakum. Persis sekarang orang-orang itu seperti di era Nabi yang membayangkan hingga bisa ditembus, bentengnya kokoh, intelijennya kuat, sadapannya di mana-mana. Tapi ternyata dunia yang melihat kokoh itu ditunjukkan oleh Allah hanya dengan bahasa mereka. La syirzimatun qalil. Ini bahasanya Firaun. Ini kan cuma ormas kecil, nggak sebanding. Ormas kecil yang nggak sebanding ini ternyata telah bisa mengintersep semua bagian-bagian itu. Dia bisa tembus bentengnya, dia masuk ke dalamnya. Liyasu'u wujuhakum. Tujuannya bukan untuk menunjukkan mereka mampu, bukan. Untuk menggugah dunia kalian kemana saja. Yang kalian anggap itu hebat, itu mampu, itu dahsyat, ternyata bisa ditembus, dipermalukan di wajah dunia. 1. Janji Allah tiba. Kedua, waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah. Nanti ada fase kedua. Setelah ini terjadi, selesai fase kedua, masuklah ke wilayah Masjidil Aqsa. Kembali lagi milik kita itu. Dihitunglah fasenya 40 tahunan. 1987 fase pertama sekarang berjalan, ditambah 40 berapa? 2027. Itulah fase yang kedua, saat diharapkan paling puncaknya Masjidil Aqsa bisa kembali lagi. Nah, ini bukan main-main, hitungan fasenya. Antum lihat video viralnya Syekh Ahmad Yasin itu ketika menjelaskan itu. Saya tahu betul itu. Ya. Beliau hitung itu. Ya, 2027 ke 2028. Dan puncak akhirnya waliyutabbiru ma 'alahu tatbira. Hancur semua, terjadi perang dahsyat. Hitungan saya sih tambah 20 tahun karena fasenya sampai 100 tahun. 40 tambah 40 tambah 20 100. Maka 2037 terjadi sesuatu yang dahsyat. Gerbangnya sampai 2040, di atas 2040 itulah generasi emas akan muncul. Dan yang paling dahsyat, hitungan itu secara spesifik isyaratnya sudah ada dalam Al-Qur'an.